teknis, jadi pemahaman tentang recovery refrigeran dan efek refrigeran pada kesehatan dan lingkungan pada IKM, teknisi AC dan kulkas Kediri Raya. Jadi pembahasan ya, apa yang akan kita bahas ini nanti. Jadi yang pertama itu adalah dampak refrigeran. Dan yang kedua itu adalah sejarah perkembangan refrigeran. Jadi kemudian yang ketiga jurnal tentang uji refrigeran pengganti R134A. Kemudian penanganan refrigeran yang sudah terpakai. Ya, jadi kita semua sudah tahu bahwa refrigeran, tahu freon ya, itu adalah zat pendingin. Jadi kalau di dalam AC itu nanti ada satu sistem, isinya itu di dalamnya itu adalah refrigeran atau freon. Dan kalau refrigeran sudah dimasukkan ke dalam satu sistem, maka dia akan melakukan siklus ya. Dia akan berubah fase. Jadi kadang berfase gas, kadang berfase cair, kadang berfase gas temperatur tinggi, kadang gas temperatur rendah, kadang cair temperatur tinggi, kadang berfase cair temperatur rendah. Jadi seperti itu. Jadi refrigeran itu di dalam sistem AC itu hanya diputar saja. Diputar saja. Itu dalam rangka untuk melakukan penyerapan panas, penyerapan panas untuk mengkondisikan udara sebelum masuk ke ruangan. Jadi masuk ke ruangan baik itu di dalam kulkas maupun itu di ruangan mungkin ruangan rapat atau mungkin masuk ke dalam ruangan mobil ya, bisa ruang penumpang misalnya. Jadi itu kalau AC-nya mobil ya mungkin ruangan mobil, itu ruang penumpang. Kalau itu ada AC ruangan maka akan masuk ke ruangan. Dan refrigeran ini kalau sistemnya tidak bocor maka tidak akan pernah habis. Jadi volume tidak akan pernah berubah. Jadi volumenya tidak akan pernah berubah. Kalau sistemnya tidak bocor, dia hanya siklus gitu aja. Nah, refrigeran ini kalau sampai lepas ke luar ya, ke lingkungan, itu efeknya banyak sekali ya. Jadi kalau ke paru-paru itu akan mengakibatkan kardiovaskuler efek ya. Bisa mengakibatkan kematian yang mendadak gitu ya. Jadi karena refrigeran ini kalau kita pakai masker ya, maskernya atau kita pakai masker pun ya, itu dia akan mudah sekali masuk. Dia akan mudah sekali masuk dan masuk ke pembuluh darah. Melintasi darah, kemudian di dalam otak itu akan gampang sekali. Sehingga kalau ini masuk ke darah, kemudian dia masuk ke otak, maka akan membuat ini sistem saraf itu akan cenderung berumur pendek. Itu kalau terkena ke manusia ya. Jadi refrigeran itu kalau kena ke manusia seperti itu. Kemudian jika ya, jadi karena refrigeran ini juga bahannya itu ada yang dari klorin ya. Jadi ini adalah refrigeran. Jadi klorin, ada klorinnya. Ada klorin ini nanti, ini sifatnya kalau mengenai oksigen. Jadi oksigen ini adalah O3. Jadi O3 ini nanti kalau terkena klorin, maka klorin dia akan mengikat. Jadi klorin akan mengambil oksigennya. Jadi O-nya akan diambil oleh klorin. Ini klorin itu sifatnya dia kalau terlepas dia akan mencari pasangan. Sebenarnya mencari pasangan.
Jadi klorin akan merusak. Bagaimana cara merusaknya? Jadi oksigen ini nanti terdiri dari O3 ya, O3. Kalau terkena klorin ya, maka O-nya ini akan diputus ya, akan ditarik oleh klorin. Maka menjadilah OCl seperti ini. Jadi klorin mengambil oksigen sehingga jadilah O2. Sehingga kalau ini dilakukan terus-menerus, maka lapisan ozon ini akan terkikis seperti ini. Ini ibaratnya seperti ini. Akan terkikis seperti ini. Sehingga ini akan sangat berbahaya sekali, sehingga sinar matahari dia akan sangat mudah ya, akan langsung mengenai permukaan bumi. Dan ini efeknya banyak sekali ya, efeknya banyak sekali. Kemudian untuk refrigeran generasi pertama itu sebenarnya pada tahun 1830 sampai 1930-an. Jadi itu semua refrigeran itu pada waktu itu tidak ramah lingkungan. Jadi karena flammability atau mudah terbakar ya. Jadi mudah terbakar dan toksik. Toksik itu merusak ya. Kalau masuk ke kita juga akan merusak kita paru-paru kalau dia masuk ke material yang lain ya, misalkan ke materialnya AC, maka dia kalau AC-nya dari tembaga maka dia akan merusak tembaga. Ini dulu adalah refrigeran ya pada generasi yang pertama itu yaitu CO2, NH3, SO2, kemudian HCS, H2O. Ini semuanya ini mudah terbakar. Nah, ada kandungan hidrogen. Jadi ada hidrogen ini akan mudah terbakar. Kemudian pada generasi yang kedua, jadi selanjutnya para peneliti, banyak peneliti dari perusahaan, mungkin dari Bapak Ibu dosen dari luar negeri, dari dalam negeri juga ikut serta mencari bagaimana supaya kekurangan tadi ini ditutupi, bagaimana caranya. Sehingga muncullah tipe refrigeran pada generasi yang kedua. Jadi ini R22, kemudian NH3 ini adalah freon atau refrigeran pada generasi yang kedua, yaitu sekitar sampai tahun 1990-an. Nah, inilah yang dimaksud tadi, kenapa ini klorofluorokarbon ya. Ini ada unsur yang merusak ya. Masih ada yang merusak ozon, jadi creating a hole in the zone. Jadi karena kalau dibiarkan maka dia akan merusak ozon layernya. Kemudian dicari lagi ya sampai terus menerus sampai di akhir tahun 2010 ya, 2010 itu sampai generasi yang ketiga ya. Mungkin sampai sekarang pun ini akan banyak sekali yang digunakan ya, termasuk R134A ini yang ada di mobil sekarang, di frame-frame mobil ini pakai ini. Jadi pakai R22 gitu ya. Jadi
ada juga ya many blend itu adalah campuran. Campurannya itu adalah NH3. Jadi maksudnya campuran itu bagaimana ya? Ada refrigeran pertemuan yang awal dulu ya pada generasi kedua itu dicampur lagi, di blending atau di mixing, dilakukan pencampuran. Jadi kalau refrigeran itu dicampur, ya, Anda bisa membayangkan refrigeran dengan unsur yang berbeda, kemudian dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam suatu tabung, apa yang terjadi? Jadi karena unsur ini akan berbeda masanya, ya masanya akan berbeda, maka kadang dia ada yang ada di bawah, yang berat itu dia akan ada di bawah, yang massa jenisnya lebih tinggi, tapi yang ringan itu cenderung akan ada di atas. Itu kalau nanti bentuknya gas itu apa akan kelihatan. Jadi seperti ini. Jadi banyak C2H2F4 atau nama lainnya ini C2H4F2, C2HF5. Jadi ini semuanya adalah refrigeran untuk generasi yang ketiga. Karena masih sangat merusak ozon. Ini ODP ini ozon, ya, merusak ozon maksudnya. Kemudian ada yang global warming potential. Jadi ini adalah mengakibatkan pemanasan global, maksudnya seperti itu. Jadi yang generasi yang ketiga tadi, sehingga peneliti mulai dari tahun 2010 sampai sekarang itu fokus utamanya ini adalah ini zero ODP dan low global warming potential. Jadi ini tadi dicari bagaimana penggantinya bagaimana. Jadi penggantinya diupayakan dicari yang lebih ramah lingkungan. Sehingga ini ada Bukola, saya ambil dari jurnal internasional. Jadi pada tahun 2020 Bukola et al. Itu adalah seorang peneliti itu membandingkan refrigeran R134A itu dengan, ini adalah contoh-contoh refrigeran generasi baru. Ini dibandingkan, ada R440A, R441A, R4444A, R445A, R451A. Ini dibandingkan dengan R134A. Ini ODP-nya ini semuanya sama 0. Jadi tidak berpotensi akan menipiskan lapisan ozon ini. Jadi semuanya. Tetapi kita harus kaji dulu ya kan. Jadi dikaji dulu bagaimana. Jadi global warming potensialnya ini jadi punyanya R134A ini cenderung memang sekian ini 1430. Kemudian untuk R440A, R441A ini mereka semuanya cenderung lebih rendah. Jadi cenderung lebih rendah. Jadi bagaimana kita melihat atau menguji, bagaimana menguji refrigeran itu dicek, jadi pengecekan coefficient of performance, atau refrigerant effect per work input through the compressor. Jadi dengan kemampuan kompresor yang sama. Jadi kemampuan kompresor, misalkan kompresornya ini adalah
setengah HP, setengah PK. Maka semakin tinggi coefficient of performance-nya, maka refrigerant efeknya dia akan semakin tinggi. Jadi refrigerating efeknya itu semakin tinggi. Semakin mudah dingin ya, semakin mudah mendinginkan ruangan. Maksudnya seperti itu. Jadi coefficient of performance mengukurnya bagaimana? Mengukurnya yaitu dicek effect of refrigerating. Jadi pendinginannya bagaimana? Mungkin dengan kompresor yang sama, kemudian diberilah refrigeran yang berbeda, maka ketika dia akan akan memberikan ya efek yang lebih tinggi, maka nilai coefficient of performance-nya itu tinggi. Kemudian volumetric cooling capacity itu juga dicek. Itu menghitung densitas, menghitung densitas atau kepadatan di dalam kompresor, di dalam ruang masuk kompresor, dan efeknya juga. Jadi ini juga dihitung. Sehingga kalau menurut Bukola ini bahwa R440A dan R451A itulah yang menghasilkan coefficient of performance, dan VCC itu yang lebih baik jika dibandingkan dengan R134A. Jadi ditemukan nanti di sini ada R440A dan R4 ini. Yang R440A ini yang warna apa ini? Hijau ya. Jadi yang ini yang R440A sama R451A. Ini yang hijau segitiga sama yang bulat ini. Jadi coefficient of performance-nya itu di atasnya ya. Di atasnya dari R134A. R134A yang ini. R134A. Kemudian VCC-nya juga cenderung tinggi. Sehingga menurut Bukola pada tahun 2020, maka jenis refrigeran yang bagus ya, dengan coefficient of performance-nya itu tinggi, kemudian volumetric cooling capacity-nya tinggi, itu yang dianggap tinggi itu adalah R440A dan R451. Kenapa kok dicari seperti itu? Jadi karena ada aturan ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ada aturannya. Pada tahun 1992, jadi ini sudah merupakan pekerjaan yang ilegal atau ilegal itu tidak resmi ya. Pekerjaan yang tidak diizinkan ya. To release refrigerant into atmosphere. Jadi untuk melepas refrigeran ke atmosfer itu sudah nggak boleh. Mulai tahun 1992 itu nggak boleh. Kemudian mulai tahun 1994 teknisi AC itu harus certified, harus ada certified EPA. Kemudian 1996 itu ilegal. Jadi ilegal untuk produsen yang memproduksi CFC atau yang generasi yang kedua ya. Klorofluorokarbon. Jadi ini nggak boleh lagi.
Setelah tahun 96 nggak boleh lagi. Kemudian tahun 2010 itu tidak boleh ya, tidak boleh atau dihentikannya memproduksi peralatan-peralatan atau misalkan ini kulkas, AC, ya, peralatan mesin-mesin pendingin yang menggunakan R22 itu sudah di stop, ya, nggak boleh produksi ya, tahun 2010. Jadi yang dulunya pakai R22 ininya di stop, nggak produksi lagi. Kalau mau produksi lagi berarti harus produksi misalkan kulkas dengan refrigeran tipe baru, sehingga tekanannya ya, tekanan refrigeran di dalamnya dia akan berbeda dengan tekanan R22. Tentunya nanti akan ketebalan dari pipanya itu juga akan berbeda. Kemudian 2020 itu sudah produksi R22 sudah tidak lagi dilakukan. Jadi selanjutnya, jadi kalau kita pergi ke, kalau Anda mungkin ada kulkas, bagaimana ini sisa refrigeran ini supaya tidak lepas, bagaimana? Padahal kita nanti harus memperbaiki. Padahal kita harus karena di dalam refrigeran ini nanti dipompa oleh kompresor. Nah, kompresor ini nanti harus dilumasi. Jadi ada pelumas. Jadi ada pelumas khusus untuk refrigeran itu ada. Jadi karena kompresornya AC itu bekerja terus dan dia membutuhkan pendingin dan juga pelumas, maka tentunya secara langsung maka refrigeran itu akan bercampur dengan pelumas. Dia akan bercampur. Sehingga hal inilah yang semakin lama kalau dipakai, dia akan pelumasnya dia akan semakin kotor. Nah, kalau Anda pergi kemudian kebetulan kulkas Anda bermasalah, bagaimana ini? Kalau Anda sebagai teknisi, ini bagaimana ini caranya supaya refrigeran ini tidak rilis, ya, tidak lepas ke lingkungan, supaya lingkungannya aman, kemudian Anda juga sehat. Jadi yang pertama, jadi ada tiga penanganan. Jadi ada 3 penanganan untuk refrigeran yang sudah terpakai, yaitu recover, recycle, dan reclaim. Apa itu recover? Itu recovery system, yaitu memasukkan lagi. Jadi yang ada di kulkas yang lama, kalau Anda ingin ganti refrigeran misalkan, ya, atau mau membersihkan, recover itu dimasukkan lagi. Jadi dari kulkas itu dimasukkan ke dalam tabung lagi, disimpan di dalam tabung. Kemudian nanti mungkin akan cari kita untuk membersihkan, suatu waktu kita pakai lagi. Jadi namanya recover. Jadi mengambil dari dalam sistem, jadi dalam AC. Mungkin yang ini ya, mungkin kalau ini dimasukkan ke AC, ya, sistem AC, kemudian dibuka, dia akan tertarik masuk ke dalam tabung penyimpanan. Ini adalah cara alami ya. Jadi kalau refrigeran itu kalau di dalam sistem, kalau dia temperaturnya tinggi, maka tekanannya dia akan naik. Ya, tekanannya dia akan naik. Kalau tekanannya rendah, temperaturnya rendah, maka tekanannya dia akan turun. Sehingga untuk menjebak ya, kalau Anda nggak punya recovery unit seperti ini ya, maka caranya seperti ini kalau nggak punya recovery unit. Jadi cukup dengan menambahkan air es sehingga dibuat tekanannya rendah, otomatis
yang tekanannya tinggi dia akan lari ke tabung penyimpanan tanpa harus dipompa. Tapi kalau Anda pakai recovery unit, maka di dalamnya ada pompanya, sudah ada pompanya, tinggal on, kemudian Anda buka sini sistemnya, maka dia akan lari sendiri karena dipompa ya, disedot ya, di apa ini suction ya, suction ada vakum, di vakum kemudian dan ditekan ke dalam tabung sehingga dia dipaksa masuk menggunakan pompa. Namanya langkah yang pertama supaya itu tidak lepas, di recover. Kemudian langkah yang kedua itu di recycle. Jadi tabung atau mungkin sistem, yaitu sistem yang tadinya sudah ada, sistem mungkin AC langsung Anda pasang ke sistem recycle. Kemarin saya baru baru recycle juga ya. Saya baru recycle ke bengkel. Ini kalau bengkel-bengkel yang sudah bagus ya, ini mereka punya mesin recycle. Sehingga dia refrigeran dia akan masuk ke inlet port, ya. Kemudian dia akan kembali ke return port, ya. Akan dikembalikan lagi. Ya. Tetapi di sana sudah dihilangkan zat-zat yang membuatnya tercemar. Ya. Jadi diupayakan ya masuknya kotor, keluar bersih, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Namun hal ini tidak bisa kembali. Jadi kalau namanya recycle itu kualitas, kemudian nilai mungkin nilai tekanannya, mungkin nilai spesifikasinya tidak bisa sama persis dengan refrigeran yang baru. Kecuali nanti kalau kita reclaim ya. Ini ada contoh ya. Contoh reclaim ya. Coba kita amati sebentar. Today we will recover for the first time, release the nitrogen from the Itu tadi recycle ya. Kemudian reclaim ya. Reclaim itu adalah melakukan proses ulang refrigeran yang sudah direcover sehingga memiliki spesifikasi yang sama dengan industri. Jadi kalau reclaim itu jadi ini yang bisa ini perusahaan ya. Jadi supaya sama spesifikasinya dengan industri, jadi dibawa ke perusahaan, kemudian namanya di reclaim. Ini supaya spesifikasinya sama. Jadi ini kalau di sekitar kita ini mungkin belum ada ya. Jadi sebatas recycle ya. Kalau yang saya tahu di bengkel-bengkel untuk AC ataupun kulkas yang kelasnya ini menengah ke atas, yang bagus itu belum ada. Jadi masih sebatas recycle yang awal tadi. Jadi perlu diingat bahwa refrigeran daur ulang hanya dapat digunakan kembali dalam sistem yang digunakan untuk memulihkannya atau di sistem yang lain yang dimiliki oleh pemilik peralatan yang sama. Jadi kalau yang dulunya misalkan kulkasnya pakai R134A ya pakai 134A. Kalau di AC mobil ya pakai di AC mobil ya. Kalau nanti pakai yang kulkas ya, refrigerannya di kulkas ya, ditaruh setelah di recycle ya
masukkan lagi ke kulkas ini. Jadi oke, mungkin seperti itu